Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah yaitu Om Ras. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Misteri wanita penghisap darah di tanah Kalimantan. Kisah Robert. Liburan yang seharusnya menjadi cara untuk mengumpulkan kenangan indah malah berbuntut tragis bagi Robert. Tak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri karena hal yang buruk yang menimpa Rowan. Andai ia tidak nekat menolong orang, mungkin saat ini Rowan masih sehat dan bisa melakukan banyak hal bersamanya. Sudah, jangan terlalu menyalahkan dirimu begitu, Bet. Aku baik-baik saja kok. Sekarang kan kita sudah pulang, jadi aku tinggal menunggu pemulihan saja, ucap Rowan. Tetap saja, Wan. Kalau kau sembuh pun, kau tidak akan bisa seperti semula. Kau pun tahu itu. Rowan mengangguk. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak menyalahkanmu, Bet. Jadi kau tak perlu menyalahkan diri sendiri. Jangan berubah ya, Bet. Tetaplah membantu orang. Sekarang aku baru sadar, ternyata menjadi pengecut yang kabur di saat ada masalah itu sangatlah tidak baik. Dan aku sangat bangga kau tidak pernah begitu, Bet, ucap Rowan sambil tersenyum. Rowan terbaring di atas kasurnya. Tubuh yang sebelumnya tak bisa digerakkan sekarang perlahan-lahan sudah mulai bisa bergerak sedikit demi sedikit. Tapi pemulihan itu butuh waktu yang panjang, tidak bisa sekaligus seperti waktu awal kena. Untuk buang air kecil dan buang air besar pun, Rowan harus dibantu oleh Sidang ataupun Robert. Di sore harinya, Bet, ya, jawab Robert yang saat itu sedang membasuh kaki dan tangan Rowan. Kau belum memberitahu rantikan, Bet? Tanya Rowan. Robert pun mengangguk. Sebaiknya jangan, Bet. Dan sepertinya setelah aku sembuh nanti, aku ingin melepaskan ranti saja, Bet, ucap Rowan. Alis mata Robert berkerut. Dia menatap Rowan dengan tatapan yang sulit diartikan. Rowan tersenyum tipis. Tak perlu begitu. Aku sekarang sudah tahu dan sudah paham dengan alasanmu yang tidak pernah mau memperjuangkan wanita. Itu semua soal nafkah kan? Kau takut dengan usiamu yang sudah hampir setengah abad itu, kau tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk anak ataupun istrimu. Dan lagi anakmu belum tentu mau punya ayah seorang dukun, kata Rowan seraya menghela napas panjang. Aku baru tahu dan mengerti akan hal itu, Bet, sekarang. Karena saat ini itulah yang aku rasakan, Bet. Sejak awal kita memang tidak punya masa depan. Rowan lanjutkan kalimatnya. Robert menunduk. Aktivitasnya terhenti. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya, hanya nafas berat dan tangannya yang terlihat mengepal di atas lutut. Aku tidak ingin Ranti hidup dengan laki-laki tanpa masa depan sepertiku, Bet. Mungkin waktu itu aku terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri yang sangat ingin hidup bersama Ranti. Tapi sekarang aku sadar, Bet, Ranti yang cantik, Ranti yang baik seperti bunga mawar itu tidak pantas ditanam di atas tanah berlumpur busuk sepertiku, Bet. Kehadiranku dalam hidupnya hanya akan membuat kerusakan padanya. Dan akhirnya aku hanya akan menderita. Aku tidak ingin itu terjadi, Bet. Rowan, kau betul tentang itu, Wan. Tapi kau masih punya harapan. Kau bisa bekerja dengan Pak Rashid. Dia sudah berjanji padaku untuk memberikanmu pekerjaan nanti.
dengan keadaanku yang seperti ini, Bet. Maaf, Bet. Bukannya aku menyalahkanmu, tapi mustahil orang itu mau mempekerjakanku dengan keadaanku yang masih seperti ini. Dan kalaupun aku sudah sembuh, pasti lowongan itu sudah tidak ada lagi, kan? Rohan, kau tenang saja, Wan. Aku yang akan bicara padanya. Lu kau mau apa, Bet? Kau mau mengancamnya lagi? Yang menurutmu bagaimana lagi? Aku tidak mungkin mau berlutut dan mohon-mohon padanya. Itu bukan diriku. Harga diriku jauh lebih tinggi dari apapun, ujar Robert yang langsung membuat Rowan mencibir. Dasar. Bet, Robert, ada yang datang, Bet. Ujar Sidang dari depan pintu kamar. Tangan kanannya masih memegang pisau dan ada satu batang kangkung di tangan kirinya. Robert beranjak lalu berjalan keluar dari kamar. Sidang, tolong buatkan kopi dong, ujar Rowan pada Sidang. Sidang mengangguk dan langsung kembali ke dapur untuk membuat kopi dan memasak. Sementara itu, di luar terlihat seorang laki-laki parubaya berdiri membelakangi pintu. Robert berjalan pelan ke samping orang itu, dan ketika Robert sudah dekat, tanpa aba-aba, orang itu langsung menyerang Robert dengan menggunakan pisau kecil. Robert, yang memang selalu waspada, tentu saja bisa menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Siapa kau? Ujar Robert bertanya. Orang tersebut tidak menjawab dan hanya tertawa. Siapa kau? Robert mengulang pertanyaannya. Mendengar ada keributan, Sidang yang berada di dapur itu pun bergegas keluar. Robert, ujar orang itu menyebut nama Robert sambil memasukkan pisau kecil ke sarungnya. Kemudian ia berjalan sambil terus menatap Robert. Robert menyipitkan mata. Ada sesuatu yang aneh dalam cara orang itu menyebut namanya, seolah-olah mereka pernah bertemu sebelumnya, atau bahkan seolah-olah orang itu mengenal dirinya lebih dari yang Robert duga. Bet, ada apa, Bet? Sidang bertanya dengan nada yang cemas. Masuk ke dalam, ujar Robert kepada Sidang tanpa menjawab pertanyaan pemuda itu. Melihat Robert yang tampak bersiap untuk menyerangnya, laki-laki parubaya itu tertawa. Aku datang ke sini bukan untuk mengajakmu berkelahi, tapi tujuanku kemari adalah untuk mengajakmu bekerja sama, ujar orang itu. Robert tersenyum sinis. Untuk apa aku bekerja sama denganmu? Ujar Robert. Lagi-lagi lelaki parubaya itu tertawa. Aku kenal baik dengan Liao Amuk dan Lacabuto. Robert tersenyum tipis. Musuh pun bisa mengaku saudara terhadap orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati tidak akan bisa berbicara dan menjelaskan, ujar Robert dengan nada dingin. Sidang yang mendengarkan dari balik pintu langsung mengusap tangannya yang langsung merinding setelah dia mendengar tawa dari laki-laki itu. Hawa di rumah pun terasa berbeda saat tamu itu datang. Dari arah kamar terdengar suara Rowan yang memanggil-manggil Sidang. Segera saja pemuda itu berlari ke arah kamar untuk menceritakan apa yang sedang terjadi di luar. Apa perlu kepanggilkan orang kampung ya? Tanya Sidang cemas. Sudahlah, tidak perlu sampai melibatkan orang kampung. Biarkan saja Robert menyelesaikannya, ujar Rowan santai. Sangat berbeda sekali dengan Sidang yang masih sangat mencemaskan Robert. Kau terlalu kasar, anak muda. Tidak seharusnya kau berbicara seperti itu padaku. Robert tersenyum sinis. Kau yang tiba-tiba datang, kemudian menyerangku. Apakah itu bentuk kesopan santunanmu saat bertamu? Jika begitu, kurasa aku cukup sopan, karena sudah memperlakukanmu seperti kau memperlakukanku. Orang itu kembali tertawa, namun itu hanya sesaat, karena setelahnya ia seperti mulai merapalkan mantra. Robert tidak hanya menunggu, ia juga sudah bersiap dengan segala kemungkinan. Tiba-tiba saja Robert menyeringai, matanya yang tajam tampak berkilat. Si lelaki parubaya itu terbatuk, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Kau pikir semudah itu menyerangku? Robert bertanya seraya mendekat ke arah orang tersebut. Pergilah,
selagi masih kuampuni. Tapi kalau kau tetap ingin mati di tanganku, maka teruslah mengacau di rumahku. Si lelaki parubaya itu meraih kaki Robert, tangannya menggenggam sesuatu. Ini pemberian amaimu. Ini bukti kalau kami benar-benar berteman, ujar orang itu seraya memperlihatkan cincin yang mirip dengan milik amainya dulu. Robert mengambil cincin tersebut dan mengamatinya dengan seksama. Memang benar, itu adalah cincin yang sama seperti milik amainya yang selalu tersimpan rapi di dalam sebuah kotak kayu. Lantas, kenapa kau baru muncul setelah sekian lama amai meninggal? Selama ini aku tinggal di Jawa. Aku pindah ke Jawa saat kau masih sangat kecil, Robert. Wajar saja jika kau tidak mengenaliku. Robert tidak mengatakan apa-apa. Apa kau pernah bertemu dengan adikmu lagi? Ujar si lelaki tua itu. Kemudian mendengar pertanyaan orang itu, Robert langsung menoleh dengan mata yang setengah melotot. Kau tahu tentang Samuel? Tanya Robert. Aku tahu. Aku sangat tahu tentang semua keluarga Amok. Di mana Samuel sekarang? Si laki-laki parubaya itu tersenyum. Menurutmu kenapa dia sampai dipisahkan darimu? Jangan berbelit-belit. Cukup jawab saja pertanyaanku tadi. Sepertinya kau memang tidak tahu apa-apa. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Wajah Robert memerah. Kini dia mulai marah. Jawab saja pertanyaanku sebelum aku berbuat lebih kasar lagi pada tubuh ringkimu ini, ujar Robert gusar. Orang itu mendongak, nafasnya memburu, namun matanya saat menatap mata Robert itu seakan menunjukkan rasa kasihan. Aku kemari bukan untuk berkelahi. Maafkan aku jika tadi aku sudah berbuat hal yang tidak sopan padamu, ujar si lelaki parubaya itu dengan nada suara merendah. Robert menghela nafas panjang, matanya masih menatap lekat pada orang itu. Aku pun tidak ada niat untuk berkelahi denganmu. Jadi sekarang, tolong katakan, di mana Samuel berada? Di tempat yang sangat jauh. Aku sendiri pun tidak tahu tempat pastinya ada di mana. Sekarang, terserah padamu. Kau mau percaya atau tidak? Robert kembali menghela nafas panjang. Ia berjalan menjauh dari si lelaki parubaya tersebut. Robert, panggilnya pada Robert. Pulanglah, ujar Robert seraya melangkah masuk ke dalam rumah. Kau dalam bahaya, Robert. Samuel pun juga sama. Aku kemari karena ingin mengajakmu untuk bekerja sama, menghabisi orang-orang itu agar kau dan adikmu bisa hidup tenang. Robert berbalik, ia menatap tajam pada orang tua itu. Aku tidak tertarik bekerja sama denganmu. Baiklah Robert, kalau suatu waktu kau berubah pikiran, kau bisa temui aku di desa M, ujar orang itu sebelum pergi. Namun Robert tidak menanggapinya. Siapa itu, Bet? Tanya Sidang. Entahlah, dia mengaku teman amaiku, jawab Robert. Hei Dang, bau gosong apa ini? Tanya Robert setelah melangkah lebih dekat dengan dapur. Astaga, Sideng terkesiap dan langsung berlari ke arah dapur. Air panas yang ia rebus ternyata sudah kering, menyisakan api yang terus saja membakar ceret. Sial kau, ceretku sampai gosong seperti itu. Robert mengomeli Sidang yang tampak sangat gugup. Ya Bet, maaf Bet, kelupaan ini Bet. Tidak sengaja, besok nanti ku gosok pakai gosokan panci juga bening lagi Bet. Ini ceret keramatmu ya Bet, ujar Sidang. Untung bukan ceret peninggalan orang tuaku. Kalau iya, pasti sudah kupotong tanganmu. Sidang mengalihkan wajahnya menghadap dinding, lalu memajukan bibir bawahnya serta buka tutup mulutnya dengan gerakan cepat dan matanya dikedip-kedipan sesuai ritme mulutnya, mengejek, mengolok-olok secara sembunyi. Plak! Tangan Robert mendarat di bahu Sidang, membuat ekspresi yang sebelumnya mengejek langsung berubah takut. Lucu ya? Lucu, Robert bertanya. Suaranya datar, namun justru membuat Sidang makin ketakutan. Sidang menelan ludah. Tidak Bet, aku cuma
Itu tadi aku tidak sengaja, Bet, jawab Sidang gugup. Robert menunduk sedikit, menatap Sidang dari sisi wajah. Kau pikir aku tidak melihat, ha? Gerakan bibirmu itu. Kau pikir hanya dinding yang bisa melihat? Sidang langsung menggeleng. Bukan begitu maksudku, Bet, jawabnya pelan, nyaris tak terdengar. Kau kira aku ini sedang main-main? Tanya Robert pelan, suaranya masih datar. Bet, aku cuma bercanda, Bet. Sumpah, Bet. Robert memejamkan mata sejenak, lalu menarik nafas panjang. Ia melepaskan bau Sidang, tapi tatapannya tetap tajam. Aku sedang tidak ingin bercanda. Lain kali, lihatlah situasi kalau ingin bercanda, ujar Robert, lalu berbalik meninggalkan Sidang yang langsung menghela nafas lega. Robert marah-marah setelah kedatangan tamu yang tadi, Wan. Cerita Sidang, saat itu ia sedang menyuapi Rowan makan dengan sayur kangkung dan ikan asin goreng. Sepertinya ada yang tidak beres nih, Dang, ujar Rowan. Iya, Wan, tadi orang itu mengajak Robert untuk bekerja sama karena katanya Robert dan Samuel sekarang sedang dalam kondisi bahaya. Alis Rowan tampak berkerut. Samuel? Benar, Samuel. Saat Sidang hendak menjawab, tiba-tiba saja terdengar suara panggilan dari luar rumah. Suaranya ramai dan terdengar seperti suara orang yang sedang melakukan aksi demo. Sebentar, Wan, aku lihat keluar dulu, ujar Sidang seraya meletakkan piring berisi makanan milik Rowan ke lantai. Terlihat di teras rumah, Robert sudah berada di sana. Sudah 2 orang yang meninggal setelah kau pergi, Bet. Antoine itu tidak bisa dibiarkan. Kau harus bertindak, ujar salah satu warga. Ya betul, Bet. Kau harus memburu Antoine itu, sambung yang lain. Tenang dulu. Sekarang semua dengarkan aku. Apa kalian semua yakin kalau itu semua adalah ulah dari Antoine, ujar Robert. Ya, itu Antoine. Kami melihatnya dengan jelas saat Antoine itu keluar dari rumah Clara. Dan tidak lama setelah itu, Clara mati. Bahkan sebelum sempat melahirkan bayinya. Ini sudah kasus yang kedua, Bet. Kau mau bukti yang seperti apa lagi? Robert menghela nafas panjang. Baik, aku akan memburu Antoine itu. Kalian tenang saja. Siapa lagi wanita-wanita yang sedang hamil di desa ini? Ada Lenny, Cynthia, dan Audrey. Baik, sekarang bawa mereka, kemudian kumpulkan di dalam satu rumah agar lebih mudah untuk kita menjaganya. Kalian pergilah sebentar lagi. Aku akan menyusul. Aku akan siap-siap dulu, ujar Robert. Setelah mendengar perkataan Robert, para warga yang demo itu pun segera kembali ke desa. Wah, ada apa lagi nih? Ujar Sidang. Sidang, kau tidak usah kemana-mana. Kau cukup jaga Rowan di rumah saja, pesan Robert pada Sidang. Siap, baik, Bet. Robert masuk ke dalam ruangan ritualnya. Dia membereskan peralatan yang dibutuhkan dan segera setelahnya ia pun pergi ke desa. Robert melangkah menuju desa. Sesekali ia menengadah, menatap langit malam itu, berharap ia bisa melihat Antoine yang kata warga sudah membunuh 2 orang perempuan dari desanya tersebut. Kalau saja sampai tertangkap, maka Robert tidak akan melepaskannya begitu saja. Antoine itu harus bertanggung jawab atas nyawa-nyawa yang sudah direnggutnya. Antoine atau Kuyang kurang lebih sama. Mereka sama-sama makhluk jadi-jadian dan sama-sama pengincar darah. Antoine adalah Kuyang dan Kuyang adalah Antoine. Bet, panggil seorang warga yang sebelumnya ikut demo ke rumah Robert. Di mana mereka? Tanya Robert. Di rumah Audrey, Bet. Karena kata orang tuanya lebih baik di sana saja. Robert mengangguk lalu kemudian berjalan menuju rumah Audrey. Dari kejauhan, terlihat beberapa warga berjalan di depan rumah tersebut. Mereka memegang obor dan senjata seadanya seperti parang, kayu, bahkan sekop. Mereka menoleh ketika melihat Robert mendekat. Robert membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa kain hitam yang dibungkus kecil-kecil. Tanpa mengatakan apa-apa, Robert kemudian memasangkan benda-benda itu di setiap tiang rumah. Aku minta tolong. Carikan daun nanas dan batang jeruk nipis yang masih terdapat durinya. Cari dengan jumlah yang sesuai dengan jendela dan pintu yang ada di rumah ini. Kalau sudah dapat, secepatnya bawa kemari, ujar Robert.
Beberapa orang laki-laki yang ada di sana mengangguk, termasuk suaminya Leni. Mereka pun segera bergegas mencari apa yang telah diminta oleh Robert. Sementara itu, Robert masuk ke dalam rumah. Di sana, di tengah-tengah rumah, terlihatlah Leni, Cynthia, dan Audrey yang sedang duduk. Raut wajah mereka penuh dengan ketakutan. Robert duduk tidak jauh dari mereka. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan akar yang cukup panjang namun berukuran kecil. "Mana suami kalian?" Robert bertanya seraya menatap ketiganya. "Suamiku tadi di luar," jawab Lenny. "Kalau suamiku sedang kerja, Kak," kata Cynthia. Sementara Audrey, suaminya, baru masuk ke dalam setelah tadi dicari oleh Robert. "Ada apa?" tanya suami Audrey pada Robert. "Pasang akar tubi ini di kaki istrimu. Jangan sampai terlepas," ujar Robert seraya memberikan satu akar itu pada suami Audrey. "Dan ini untuk kalian berdua. Karena suami kalian sedang tidak ada, jadi kalian bisa saling memasangkan akar itu di kaki kalian," ujar Robert. "Maaf Kak Robert, perutku sudah tidak bisa dibawa bergerak banyak-banyak. Rasanya sakit sekali. Boleh tidak kalau Kak Robert saja yang pasangkan akar itu?" kata Lenny. Robert tidak langsung menjawab. Dia pun lantas menatap ke orang-orang yang ada di ruangan itu. Namun sepertinya tidak ada orang yang paham dengan tatapan mata Robert itu, karena mereka masih tampak biasa-biasa saja. Beberapa dari mereka malah berpura-pura sibuk sendiri menghindari pandangan Robert. Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian ia mengangguk. "Baiklah, aku minta izin untuk memakaikan ini di kakimu," ujar Robert. Aku juga ya Kak Robert, dipakaikan juga," kata Cynthia. Robert tidak menjawab, namun dengan cepat ia mengikatkan akar tube tersebut ke arah kaki Lenny, lalu kemudian ke kaki Cynthia. Begitu akar tube terpasang di kaki mereka, Robert kembali menatap ketiga gadis itu dengan serius. "Dengarkan aku baik-baik. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah lepaskan akar ini dari kaki kalian. Sekalipun kalian merasa benda ini menyakiti atau terasa panas, jangan pernah dilepas. Kalian mengerti?" kata Robert. Ketika perempuan itu mengangguk, raut wajah mereka semakin menunjukkan rasa takut. "Kalian beristirahatlah. Kami semua ada di sini untuk menjaga kalian semua," ucap Robert sebelum ia beranjak keluar dari rumah itu. Robert dan beberapa orang warga desa duduk-duduk di teras rumah itu, dan tidak berapa lama setelah Robert berada di luar rumah tersebut, suami Lenny dan juga para warga yang tadi pergi untuk mencari daun nanas dan duri jeruk nipis pun datang. Mereka membawa banyak sekali duri jeruk nipis dan juga daun nanas. Oleh Robert, daun nanas dan juga duri jeruk nipis tersebut diikat sepasang-sepasang. Duri jeruk nipis ditambah daun nanas, lalu setelahnya itu digantungkan di atas jendela dan juga pintu rumah. Begitu selesai meletakkan penangkal hantuan, Robert dan beberapa warga desa kembali duduk di teras rumah sambil mengobrol. Hingga tanpa terasa, malam semakin larut dan beberapa di antara warga-warga yang berjaga di situ sudah mulai mengantuk. Begitu pula dengan Robert. Sesekali ia menguap lebar sambil menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai terasa berat dan punggungnya sesekali ia sandarkan ke dinding rumah tempat mereka berkumpul saat itu. Angin malam bertiup pelan, membuat dedaunan berbisik pelan dan sesekali menebarkan aroma tanah basah yang khas. Obor kecil yang ditancapkan di sudut halaman mulai redup nyalanya, tampak menari pelan-pelan karena diterpa oleh angin. Tiba-tiba saja seekor anjing menggonggong dari kejauhan. Suaranya panjang dan berat, disusul gonggongan anjing dari arah yang berbeda. Warga yang tadinya hampir terlelap tidur langsung terbangun. Robert pun segera berdiri tegak mengedarkan pandangannya ke sekeliling. "Bangunkan yang lain," bisik pelan namun tegas pada salah seorang warga yang ada di dekatnya. Setelah semua orang terbangun, mereka semua pun bersiap-siap untuk menyerang jika hantuan itu datang.
Dan benar saja, cahaya merah menyala, terlihat melayang-layang di atas. Cahaya itu perlahan-lahan mulai mendekat dan semakin mendekat ke arah rumah tersebut. Namun, belum sempat turun, cahaya itu seolah sudah menyadari ada banyak orang yang sudah menunggu kedatangannya. Wajah Robert menegang ketika sosok hantuan tersebut mulai berbalik dan menjauh. Sial, Robert mengumpat, kemudian melemparkan kayu ke arah hantuan itu. Namun sayang, karena terlalu jauh, lemparan itu hanya mengenai angin. Robert berlari mengejar si hantuan yang terus terbang menjauh dari tempat tersebut. Sialan kau, aku sudah menunggu, tapi kau malah kabur, umpat Robert di sepanjang jalan sambil terus berlari. Robert terus berlari menembus kegelapan malam, meskipun harus menginjak tanah becek dan licin yang membuat percikan lumpur menciprat ke celana hingga ke wajahnya. Tapi dia tidak peduli, matanya terus mengawasi ke arah hantuan yang masih melayang-layang di atas. "Berhenti kau, dasar pengecut!" teriaknya lagi. Nafasnya kini mulai terengah-engah. Sosok hantuan itu sempat melayang rendah, seperti sedang mengejek Robert, sebelum kembali naik dan menghilang di balik rimbunan pohon. Robert menggertakkan gigi. Dia tahu dia tak bisa terus mengejar hantuan yang sedang terbang tinggi itu. Tapi dia juga tahu kalau malam ini dia membiarkan hantuan itu lolos, maka akan ada nyawa ibu dan anak yang terancam lagi. Robert berhenti sejenak. Ia kemudian menoleh ke arah belakang, ke arah kampung yang tadi ia tinggalkan. Jaraknya kini sudah cukup jauh. Suara warga desa pun tak lagi terdengar. Robert tak lagi berlari, melainkan berjalan pelan memasuki area hutan. Dia yakin tubuh hantuan itu berada di dalam hutan tersebut. Langkah kaki Robert kini berhati-hati. Kakinya mulai menyibak semak dan daun-daun kering yang berserakan di tanah. "Aku tahu kau pasti bersembunyi di sini," Robert menggumam. Tiba-tiba saja dahan pohon di atasnya bergetar. Robert refleks melompat mundur. Tawa seorang perempuan terdengar. Robert yakin itu adalah suara hantuan yang sedang ia kejar tadi. "Ternyata harus dengan cara seperti ini dulu agar kau mau mengejarku," ujar suara dari atas pohon itu. Robert menengadah, alis matanya berkerut. Dia seperti mengenali suara itu, sangat mengenal. "Manyang," suara tawa itu menggema. "Ya sayang, ini aku," jawaban itu diikuti suara kaki seseorang yang mendarat di atas tanah. Robert berbalik. Ia langsung menghela nafas panjang saat dia melihat siapa orang yang berdiri di sana. "Manyang, kenapa kau berubah, Manyang?" Manyang tersenyum sinis. "Berubah? Kaulah yang merubah aku menjadi Manyang yang kemarin. Karena kau, aku memutuskan untuk berhenti menjadi dukun jahat. Tapi aku baru sadar bahwa itu bukanlah diriku sebenarnya. Dan lihatlah sekarang, Robert, ini adalah diriku yang sesungguhnya." Manyang semakin mendekat ke arah Robert. "Ternyata aku salah. Sudah menyukaimu kemarin, Manyang," ucap Robert pelan namun mampu membuat langkah Manyang terhenti. Mereka saling berhadapan. Mereka saling tatap dalam kegelapan malam itu. "Kau berkata seperti itu karena kau ingin menggoyahkan niatku untuk membunuhmu, kan?" Robert tersenyum simpul. Dia perlahan mendekat ke arah Manyang yang masih saja berdiri tegak di hadapannya. Setelah berada sangat dekat dengan wanita itu, Robert lantas membelai lembut rambut Manyang. "Kau salah, Manyang. Aku tidak pernah takut pada kematian. Aku mengatakan yang sebenarnya, Manyang. Tapi meskipun aku menyukaimu, aku tidak cukup berani untuk mengatakannya padamu. Banyak hal yang aku pertimbangkan. Aku takut aku tidak bisa menjaga dan juga membahagiakanmu. Kau tahu, usiaku tidak lagi muda. Kurang dari 10 tahun lagi, aku sudah berusia 50 tahun, ucap Robert pelan, namun terdengar lembut dan penuh perasaan.
Manyang mengangkat wajahnya. Ia menatap mata Robert. Sorot mata lelaki itu tidak menunjukkan ada kebohongan dalam ucapannya. Aku mohon, tetaplah menjadi Manyang yang kemarin aku kenal. Jangan mengambil langkah terlalu jauh, Manyang, karena kau akan menyesal nantinya, ucap Robert. Dari kejauhan terdengar suara warga desa yang berdatangan. Pergilah, Manyang, dan jangan diulangi lagi, lanjut Robert seraya menyentuh leher Manyang yang terdapat bekas luka yang melingkari lehernya. Bekas luka itu umumnya dimiliki oleh seseorang yang menjadi hantuan. Manyang tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk sekali, lalu ia menunduk seolah menyembunyikan rasa malu dan kecewa pada diri sendiri. Robert memeluk Manyang, kemudian mencium kepala Manyang. Hiduplah dengan lebih baik, Manyang, ucap Robert, lalu melepaskan pelukannya, membiarkan Manyang pergi. Sebelum benar-benar pergi, Manyang menoleh sekali lagi ke arah Robert, lalu ke arah sumber suara-suara warga desa yang semakin dekat itu. Robert berjalan dengan tergesa, menghalangi para warga yang ingin berpencar mencari sosok hantuan di dalam hutan tersebut. Bet, kau berhasil menemukannya, Bet? Ya, aku pastikan sosok itu tidak akan pernah lagi mengganggu desa ini, jawab Robert. Aduh, Bet, harusnya kita bakar saja kepalanya. Iya, Bet, kenapa dibiarkan lolos? Robert tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memandangi para warga satu persatu. Mereka pun lalu bersama-sama pulang menuju desa. Robert tidak langsung pulang ke rumahnya, meski ia yakin Manyang tidak akan mengincar perempuan hamil di desa tempat tinggal Robert. Tapi tetap saja, untuk berjaga-jaga, Robert menyuruh agar para wanita hamil di desa tetap memasang penangkal di setiap rumah mereka dan tetap memakai gelang akar tube di kaki mereka. Pagi itu, Sidang sedang membantu Rowan untuk mengolesi minyak urut di kakinya, sementara Robert baru bangun tidur karena semalam ia pulang cukup larut. Sidang, kau sudah memasak? Tanya Robert. Sudah, Bet, aku sudah memasak ayam rebus dan camilannya juga ada, jawab Sidang tanpa menoleh. Aku menyukaimu, tapi meskipun aku menyukaimu, aku tidak cukup berani untuk mengatakannya, karena banyak hal yang aku pertimbangkan. Ujar Rowan sambil senyum-senyum. Robert yang saat itu berdiri di depan pintu kamar Rowan tampak mengerutkan alisnya. Kau tahu kan, usiaku sudah hampir setengah abad. Aku takut aku tidak bisa membahagiakanmu. Kaca, pandai juga dia mengatakan hal seperti itu, lanjut Rowan diakhiri dengan tawa. Robert yang baru sadar kalau Rowan ternyata sedang menirukan kata-katanya semalam langsung memutar badan dan melangkah dengan cepat menjauh dari kamar. Wajahnya memerah antara malu dan juga jengkel. Sial, rupanya semalam dia menguntitku, gumamnya pelan tapi masih cukup keras untuk bisa terdengar jika Rowan benar-benar mendengarkan. Dari dalam kamar Rowan, suara tawa Rowan terdengar lagi, keras dan juga lepas. Bet, bagaimana, Bet? Rasanya berpelukan di tengah kegelapan malam, Bet? Ujar Rowan di sela tawanya. Robert tidak menjawab. Dia berjalan menuju dapur, mengambil segelas air, lalu meneguknya. Tapi pikirannya masih terngiang dengan ucapan Rowan dan juga ucapannya sendiri pada Manyang semalam. Perkataan Robert pada Manyang semalam memang keluar begitu saja, tapi kini saat ia mengingat kata-katanya kembali semalam, dada Robert terasa sesak. Ia menunduk, menatap gelas kosong yang ada di tangannya. Hatinya seperti diaduk-aduk. Bodoh, pikirnya, mengapa ia harus sejujur itu semalam? Bet, kau baik-baik saja, Bet? Tanya Sidang. Iya, baik-baik saja. Sidang mengangguk, lalu kemudian berjongkok membuka tutup panci. Di dalam panci itu ada ayam yang direbus dengan serai, bawang, dan juga jahe. Bet, kau mau makan, Bet? Tanya Sidang. Tidak, kau duluan saja. Sidang kembali mengangguk. Sidang, iya, Bet.
Kau jadi lebih pendiam. Tidak biasanya saat Rowan mengejekku, kau diam seperti itu, ujar Robert. Kan kau sendiri yang bilang kemarin, Bet. Kalau bercanda itu lihat situasi, jawab Sidang. Robert menghela nafas panjang, lalu ia menepuk bahu Sidang. Bersikaplah seperti biasa, Dang. Maafkan aku, karena kemarin aku sudah memarahimu, ucap Robert. Sidang pun tersenyum. Jadi, apa yang Rowan katakan itu benar, Bet? Kau itu sudah berpelukan dengan perempuan. Siapa, Bet? Itu istri orang atau janda? Sidang bertanya dengan raut wajah yang antusias membuat Robert melotot. Jujur saja dong, Bet. Lanjutnya. Sidang, kau pikir aku ini apa? Hah? Sampai merebut istri orang. Janda dan gadis masih banyak. Kenapa kau sampai kepikiran untuk aku merebut istri orang? Dasar, ujar Robert kesal. Sidang tertawa, lalu kemudian beranjak membawa piring berisi nasi dan ayam rebus keluar. Dalam hati, Robert menyesal telah membuat Sidang kembali seperti biasa. Mulutnya memang tak bisa dijaga. Sementara di dalam, Rowan berusaha untuk bangun. Ia berusaha sangat keras agar bisa segera sembuh, namun tubuhnya masih terlalu lemah. Setiap kali ia mencoba mengangkat badannya, dadanya langsung terasa nyeri. Jangan terlalu dipaksa, ujar Robert. Bet, ya, bagaimana selanjutnya hubunganmu dengan Manyang, Bet? Tanya Rowan. Rowan, apa kau pernah mendengar tentang kalimat ini? Seranglah musuh laki-laki dengan fisik atau berkelahi. Tapi kalau musuhmu adalah perempuan, seranglah perasaannya, ujar Robert yang langsung membuat Rowan mencibir. Menyerang perasaan. Alasan yang dibuat-buat untuk mengelak, ya kan? Jujur saja, Bet. Kau tidak perlu kok untuk malu mengakui perasaanmu. Mencintai seseorang itu bukan aib, Bet. Kau bebas mencintai siapapun selagi itu perempuan dan belum bersuami, ujar Rowan. Robert tersenyum. Ya, memang aku akui, aku pernah menyukainya. Tapi itu dulu, sebelum dia menjadi Antoine. Rowan meringis, rasa nyeri di dadanya kian terasa setelah tadi ia mencoba untuk bangun. Sudah, biarkan saja dulu. Jangan terlalu dipaksakan, Rowan, untuk sembuh. Perlahan-lahan saja. Aku tahu kau bosan 24 jam ada di dalam kamar yang sempit ini. Tapi mau bagaimana lagi? Kau masih dalam proses penyembuhan, ucap Robert. Aku tahu, Bet. Robert, Sidang memanggil dari depan pintu. Di tangannya memegang piring bekas makan. Ya, kenapa, Dang? Perempuan yang waktu itu, Bet. Dia... Namun, belum sempat Sidang menyelesaikan kalimatnya, terdengar seseorang yang memanggil nama Robert. Robert agak sedikit kaget saat melihat siapa yang datang dan memanggil namanya. Ternyata orang itu tak lain adalah Asni. Namun, yang membuat Robert semakin kaget adalah lebam-lebam biru di wajah gadis itu. Asni, kenapa kau jadi seperti ini? Tanya Robert seraya mendekati gadis itu. Asni, kenapa jadi seperti ini? Tanya Robert seraya mendekati gadis itu. Aku sudah menikah, Kak. Tapi Asni berbicara sambil menangis, tangisnya sesengukan. Robert langsung meraih tangan Asni dan mengajaknya untuk keluar. Boleh aku peluk, Kak Robert? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Kak, ucap Asni. Robert mengangguk, membiarkan gadis itu membenamkan wajah di dadanya. Dan setelah Asni berubah lebih tenang, Robert pun langsung menjauhkan diri. Sekarang ceritakan, ada apa? Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Tanya Robert pelan. Aku dipukuli laki-laki itu, Kak, jawab Asni. Kenapa sampai dipukul? Tanya Robert lagi, nadanya tetap lembut meski ada amarah yang kini mulai merayap di dadanya. Asni diam sejenak, bibirnya gemetar dan matanya menatap ke arah bawah. Aku tidak mau. Aku tidak ingin. Tapi dia memaksa, Kak. Aku bilang jangan. Aku belum siap. Tapi dia marah dan dia bilang kalau aku adalah istri yang tidak tahu diri. Robert mengepalkan tangannya. Lalu, aku tidak teriak, Kak. Aku cuma menghindar, tapi dia makin kasar. Akhirnya aku dorong dia dan aku lari keluar.
Dan ya sudah, dia mengejar dan setelah aku tertangkap, dia memukuliku, Kak. Asni bercerita dengan terbata-bata. Bangsat, umpat Robert. Aku sudah bilang kan, Kak, aku tidak ingin menikah dengan orang lain selain kakak. Asni semakin terisak. Bagaimana bisa kau sampai kemari? Tanya Robert. Aku kabur, Kak. Aku tidak mau lagi pulang ke rumah laki-laki itu. Kalau kakak memaksaku pulang ke sana, lebih baik aku mati saja. Robert menghela nafas panjang. Kenapa urusannya jadi rumit seperti ini? Membiarkan Asni tinggal di rumah Robert sama saja dengan menyembunyikan istri orang. Bisa-bisa ia dilaporkan ke polisi. Tapi kau tidak bisa tinggal di sini, Asni. Kau sudah menjadi istri orang. Akan sulit bagiku kalau kau tinggal di rumah sini. Tapi kakak yang menyuruhku untuk menikah dengan laki-laki gila itu. Aku sudah tidak tahu harus mengadu kemana lagi, Kak. Aku tidak punya tujuan selain ke sini. Paling cuma kena jipen, Bet, ujar Sidang. Jipen sama dengan denda hukum adat Dayak Murung. Cuma jipen apanya? Ya itu, kalau kau menikahi Asni, ya paling kau hanya dikenakan jipen. Ya, itu kalau dibawa ke Damang. Kalau aku langsung dilaporkan ke polisi bagaimana? Paling cuma setahun di penjara, Bet. Ya, hitung-hitung liburan dan dapat makan gratis, Bet. Setan, enteng sekali mulutmu bicara begitu. Apa kau tidak berpikir kalau sampai aku di penjara, siapa orang yang akan memberikanmu dan Rowan makan? Dasar otak udang, umpat Robert kesal bercampur marah. Asni yang sebelumnya menangis langsung tertawa kecil begitu mendengar Robert marah-marah. Sidang hanya senyum-senyum dan langsung duduk. Lalu rencanamu bagaimana? Mengirimkan dia pulang? Robert terdiam. Ia tidak menjawab. Pikirannya di kepala berseliweran seperti angin puting beliung, kacau dan saling bertabrakan. Dia menatap ke arah pintu, lalu ke wajah Asni yang masih menyeka sisa air matanya sambil tersenyum kecil, senyuman yang seolah ingin berkata, Terima kasih karena masih peduli, Kak Robert. Bet, kalau dia kau kirim pulang, dia akan diserahkan kembali pada laki-laki itu, Bet, kata Sidang pelan. Dan kali ini, aku takut dia tidak akan sempat lari lagi, Bet. Kau tahu, setiap tahun di Indonesia ini selalu saja ada, Bet, kasus perempuan yang meninggal akibat kekerasan dalam rumah tangga. Aku takut, Bet, hal tragis seperti itu menimpa Asni. Lanjut Sidang. Tidak. Akhirnya Robert berbicara. Dia tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Biar dia tinggal di sini dulu. Kalau ada yang datang mencari, biar aku yang akan bicara. Lanjut Robert. Sidang mengangkat alis. Termasuk kalau si laki-laki itu datang ke sini, Bet. Kalau sampai dia berani datang, aku akan pastikan dia tidak akan pernah bisa menyentuh perempuan manapun lagi, ujar Robert. Bagus, Bet, bagus. Aku setuju, Bet. Laki-laki sok keras begitu memang harus diberikan pelajaran. Berani-beraninya dia memukuli perempuan. Coba berduel dengan yang sama-sama jantan. Aku yakin dia akan lari seperti ayam betina, saut Sidang sambil menyeringai. Robert tidak menanggapi perkataan Sidang. Robert kemudian menatap Asni dan menyuruhnya untuk segera beristirahat. Adik kakak sakit ya? Tanya Asni. Iya. Sakit apa, Kak? Sudah, tidak perlu membahas sakitnya apa. Kau istirahat saja, ujar Robert. Asni menurut. Karena sekarang Sidang juga ikut tinggal di rumah Robert, jadi Robert menyuruh Asni untuk menempati kamarnya, sedangkan ia nanti akan tidur di luar bersama Sidang. Aduh, Bet, bagaimana ya, Bet? Gumam Sidang. Bagaimana apanya? Itu dia istri orang, Bet. Dia tinggal di rumahmu. Tapi kalau disuruh pulang, kasihan juga ya. Tapi kalau misal ini kasus sampai ke pihak kepolisian, aku rasa Agung pasti mau membantumu. Robert di sini tidak menjawab. Aku punya pekerjaan untuk Mudang. Segeralah kau cari informasi tentang suami Asni. Bawakan aku fotonya. Dan kalau bisa, bawakan juga bagian tubuhnya. Kuku, rambut, ludah, atau darahnya. Terserah apa saja sedapatmu, ujar Robert. Sidang tampak antusias. Bisa, Bet, bisa. Kapanpun kau suruh, aku selalu siap. Kan sudah aku bilang, aku ini bisa diandalkan dalam penyelidikan seperti ini. Robert tersenyum simpul. Ya, Sidang, aku sangat mengandalkanmu saat ini. Sidang tersenyum. Mata Robert
tertuju pada seseorang yang berjalan di jalanan setapak menuju ke rumahnya itu. Seseorang yang tidak asing baginya, jantung Robert seketika berdebar tak karuan. Manyang, gumam Robert sambil menyebutkan nama perempuan itu. Wajah Manyang tampak pucat dan ada selendang berwarna abu-abu yang dililitkan di lehernya. Robert beranjak ketika Manyang naik ke teras. Manyang, Robert menyebut nama perempuan itu. Manyang tersenyum simpul. Aku kesini ingin meminta tolong. Aku sungguh menyesal sudah melakukan hal buruk itu. Robert, sekarang sudikah kamu menolongku? Aku ingin melepaskan diri dari semua ini, ucap Manyang dengan suara bergetar. Wajahnya menunduk, tak mampu untuk menatap Robert. Robert menghela nafas lega. Ia tersenyum dan langsung mengangguk. Kau mendapatkan minyak antuen itu dari mana? Tanya Robert dengan lembut. Dari orang yang ingin membunuhmu. Robert menghela nafas. Manyang, sebelum kau masuk ke rumah, aku ingin menjelaskan beberapa hal dulu, agar kau tidak berpikiran macam-macam tentangku, ucap Robert. Manyang tersenyum lalu mengangguk. Lalu Robert pun menjelaskan tentang keberadaan Asni dan juga kondisi Rowan yang sedang tidak baik-baik saja. Aku ingin bertemu dengan gadis itu, boleh? Tanya Manyang. Robert mengangguk. Sidang menatap Robert dan Manyang bergantian. Ketika pintu kamar Robert dibuka, terlihatlah Asni sedang tidur di atas kasur dengan posisi tubuh menyamping dan membelakangi pintu. Manyang menghela nafas panjang, lalu menatap Robert yang berdiri di dekatnya. Kau menyukainya? Todong Manyang dengan pertanyaan. Aku ini masih normal, Manyang. Aku tidak mungkin menyukai anak-anak di bawah umur. Aku menganggapnya seperti adikku sendiri, tidak lebih. Manyang tersenyum. Kalau kau menyukainya pun tidak apa-apa, Robert. Aku tidak akan marah. Dan lagi pula, kenapa kau harus marah? Kau berhak menentukan pilihanmu. Bukankah begitu? Ya, kau benar. Tapi aku datang ke sini bukan karena aku tersentuh dengan apa yang kau katakan semalam itu. Aku datang ke sini hanya ingin meminta bantuan, tidak lebih. Manyang memotong perkataan Robert. Robert mengangguk. Baik, kita lakukan ritual pelepasannya nanti malam, ucap Robert. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Waduh, ini Rowan bener-bener lupu nih. Bener-bener gak bisa menggerakkan apa-apa, makanannya disuapin kan, berarti dia gak bisa gerakin tangan, kaki, dan lain-lain. Dan di sini bagaimana Robert dan Sidang dengan setia mendampingi Rowan ya. Dan Rowan udah kayak patah arang di sini. Rowan masih kayak anak kecil juga sih ya. Apa namanya, gampang patah semangat, gampang apa. Jadi ya dikit-dikit mau ninggalin Meranti. Kasihan juga nih Meranti, jangan sampai dia Meranti direbut Jamie nanti ya. Dan bagaimana dalam kisah ini juga muncul lagi nih sosok Manyang. Ternyata bagaimana teror wanita penghisap darah di desa itu ternyata adalah Manyang. Lehernya ada bekas ya, ditutupin selendang. Dan ternyata Manyang nekat dia memakai minyak kuyang itu. Ini Antuin dan kuyang jadi sama ya teman-teman ya. Dan bagaimana akhirnya si Asni balik lagi aja dia ke situ ya. Ketemuan dia sama Manyang akhirnya. Tapi di sini Manyang udah bisa ngerti. Dan wah, Robert diem-diem berarti nembak si Manyang dia. Malam-malam gelap nggak ada orang di tengah hutan, dia nembak Manyang tuh. Tanpa dia sadar dia nembak loh teman-teman. Dan tapi walaupun ada kata-kata di belakangnya, dulu sebelum kau seperti ini. Jadi sebelum dia menjadi makhluk penghisap darah. Tapi di situ ya Robert udah nembak tuh. Diikutin lagi ternyata sama Rowan. Maksudnya sukmanya Rowan ngikutin tuh. Jadi Rowan tahu tuh apa yang diucapin. Dan juga wah, di awal tadi, ini kalau teman-teman yang ngikutin dari awal kisah Robert pasti tahu nih, Samuel ya kan. Jadi waktu ketika ayahnya Robert masih hidup, amainya ya. Jadi amai itu adalah kata lain dari ayah, apa itu sebutan ayah di daerah Kalimantan Tengah. Saat itu ketika amainya masih hidup, dan di situ ada Samuel waktu masih kecil tuh. Bagaimana saat itu kalau nggak salah pada saat orang tuanya atau ayah dari Acilmiah datang ingin meminta tolong, yang langsung dihilangin tuh ituannya ya, anunya ya dihilangin. Bukan dihilangin sih, dihilangin sebentar, diambil dibalikin lagi sama amainya Robert. Wah, keren banget nih.
Apalagi kalau Samuel sampai ketemu bisa apa namanya sih, nggak terasa berarti udah lama juga nih kisah ya, luar biasa sekali nih Om Ras. Saya asli deh, saya tenggelam nih dengan kasus Robert ini, kayak apa ya, larut dalam suasananya, larut dalam semua apa ya, dari awal sampai sekarang tuh keren banget deh. Terima kasih Om Ras, kisahnya paket lengkap banget, romansnya ada, horornya ada, misterinya ada, dan yang pasti ditunggu lagi Om Ras ya untuk kisah Robert selanjutnya, jangan pakai lama. Oh iya, jadi kan banyak teman-teman yang minta kisah Robert seminggu 2 kali ya. Saya juga pengennya gitu, malah kalau bisa tiap hari ya kan. Tapi di sini saya coba komunikasi dengan Om Pras dan akhirnya kita bisa 2 kali nih seminggu. Tapi yang satunya kisah Meranti. Jadi mudah-mudahan ini bisa pengobati rindu teman-teman ya. Dan disinilah saya menegaskan bahwa saya tidak hanya membalas komen, tapi saya juga memperhatikan komen satu persatu. Apabila itu memang masukannya dinilai baik, insya Allah akan kami lakukan. Sekali lagi terima kasih Om Pras atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya ditekan dulu dong tombol like dan tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.